Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Syakira Neza Zalfa. Saya Hilda Putri Milani. Saya Najwa Putri Harjani. Dan di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen KOS berbasis web. Mari langsung saja. Latar belakang kami membuat sistem ini adalah karena pengelolaan KOS secara manual sering menyulitkan, terutama bagi pemilik yang tinggal jauh dari lokasi. Informasi kamar, data penghuni, hingga bukti pembayaran biasanya hanya diingat atau disimpan di WhatsApp, sehingga rawan lupa dan tercecer. Komplain pun sering terlambat ditangani karena tidak tercatat secara sistematis. Oleh karena itu, kami membuat sistem ini untuk membantu pemilik mengelola data KOS secara otomatis. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu yang pertama admin kos yang bisa login ke sistem dan mengelola semua data seperti kamar, penghuni, pembayaran, dan komplain. Yang kedua, penghuni kos yang tidak perlu login, tapi bisa menggunakan fitur komplain dan cek pembayaran secara mandiri. Fitur-fitur dalam sistem kami dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, fitur untuk admin, yaitu ada login, dashboard, manajemen kamar, manajemen penghuni, manajemen pembayaran, dan manajemen komplain. Dan yang kedua yaitu fitur untuk penghuni, yaitu ada komplain, publik, dan cek pembayaran publik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan fitur-fitur tersebut secara lebih detail. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya Syakira akan menjelaskan bagian yang login, logout, pembayaran, dan cek pembayaran. Di dalamnya pastinya saya akan menjelaskan kode programnya, database, dan tak lupa output tampilannya. Nah, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu bagian login. Pastinya ada controller di mana sebagai pengatur tampilan yang akan kita jalankan nanti. Bagian login ini outcontroller.php. Nah, ini untuk bagian yang loginnya mengatur project kita yang akan ditampilkan. View-nya. Nah, view-nya itu bernama login blade PHP. Nah, ini untuk bagian login, di mana itu sebagai visualnya, bagian tampilan yang nanti ditampilkan di outputnya. Bagian root-nya, di bagian web PHP, nah ini ada untuk bagian login. Untuk jalur pengarahnya gitu. Ada show login dan login. Nah, jadi ketika di PHP Artisan Survey nanti ketik URL-nya itu dengan kata login. Migrasinya itu ada table user ini dan seedernya juga pastinya. Ditampilkan juga di database. Kebetulan saya memakai Laragon. Nah, ini untuk bagian usernya seperti ini. Dan datanya juga. Selanjutnya, bagian yang logout. Yang logout juga controllernya terdapat di out controller di bagian bawahnya. Nah, ini untuk bagian yang logoutnya. Cukup memakai controller saja. Dan rootnya, tak lupa. Ini untuk root logoutnya. Karena kalau logout itu akan ketika kita klik logout langsung sesi login itu berakhir kembali dan admin diminta untuk kembali login seperti mengisi email dan passwordnya. Lalu berikutnya saya akan melanjutkan fitur selanjutnya yang telah disampaikan oleh Syakira, yaitu yang pertama fitur tampilan dashboard untuk admin. Yang terdiri dari controller dashboard, ini merupakan tampilan kode controller dashboard. Setelah itu kita langsung ke resource, terus klik view dan dashboard.php. Ini merupakan tampilan view-nya dashboard.php. Setelah kita dari dashboard, kita langsung ke layout. Layout terdiri dari app.php dan public.php. app.php biasanya digunakan untuk tampilan utama setelah login atau bagian admin panel atau dashboard. Dipakai di view seperti extends layout app. Kita lanjut ke public.php. Biasanya digunakan untuk halaman yang bisa diakses tanpa login atau komplain public, misalnya halaman komplain public.php. Setelah itu kita lanjut ke terminal untuk menjalankan kode programnya. Sebelum kita melanjutkan kode programnya, kita ke Routes web dulu untuk Routes tampilan dashboardnya. Setelah itu, kita lanjut ketikkan PHP Artisan Server untuk menjalankan kode programnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur manajemen kamar dan penghuni. Untuk struktur database-nya, tabel kamar yaitu menyimpan nomor kamar dan status kosong atau terisi. Untuk tabel penghuni yaitu menyimpan nama, nomor HP, tanggal masuk, informasi kontrak, dan kamar ID. Relasi antar tabelnya, satu penghuni hanya menempati satu kamar, setiap kamar bisa kosong atau terisi, tergantung apakah ada penghuni terkait. Untuk penjelasan programnya, langkah pertama yaitu buat tabel di database, yaitu di migration. Fungsinya, membuat tabel kamar di database, menyimpan nomor kamar dan status kamar kosong atau terisi. Status ini akan berubah otomatis tergantung isi penghuni. Langkah yang kedua yaitu buat model kamar. Fungsinya, model kamar digunakan untuk mengatur data kamar dan relasi ke penghuni. Langkah yang ketiga yaitu buat controllers untuk kamar index, yaitu menampilkan semua kamar, create untuk menampilkan form tambah kamar, store untuk menyimpan kamar baru, status otomatis kosong, edit dan update untuk mengubah nomor kamar, dan destroy untuk menghapus kamar.
Langkah keempat yaitu buat view. Dari kamar di sini akan menampilkan daftar kamar, menampilkan form tambah kamar, form edit kamar, dan form input nomor kamar. Fungsinya yaitu untuk menampilkan antar muka supaya admin bisa mengisi dan mengedit data kamar. Langkah yang kelima yaitu tambahkan route. Untuk kamar fungsinya menghubungkan URL seperti kamar ke controller. Selanjutnya untuk bagian penghuni, langkah pertama yaitu buat tabel di database migration. Fungsinya membuat tabel penghuni, menyimpan data penghuni, kamar yang ditempati dihubungkan dengan kamar ID. Langkah yang kedua yaitu buat model. Fungsinya model penghuni digunakan untuk mengelola data penghuni dan relasinya ke kamar. Langkah ketiga yaitu buat controller. Index yaitu menampilkan daftar penghuni, create untuk form tambah penghuni, hanya pilih kamar kosong, store yaitu menyimpan data penghuni, kamar jadi terisi, edit yaitu tampilkan form edit, update untuk jika pindah kamar, kamar lama jadi kosong, kamar baru jadi terisi, dan destroy untuk hapus penghuni, kamar jadi kosong. Langkah yang keempat yaitu buat view penghuni, yaitu dalam program ini bisa daftar penghuni, form tambah penghuni, form edit penghuni, input nama, nomor HP, tanggal masuk kamar. Langkah yang kelima yaitu tambahkan route. Fungsinya akses URL seperti penghuni untuk proses create data penghuni. Selanjutnya itu ke bagian pembayaran. Nah, di bagian pembayaran ini kontrolernya yaitu pembayaran controller.php. Di bagian pembayaran ini terdapat view-nya juga. Nah, di folder pembayaran di view, nah terdapat file-file PHP CRUD-nya. Ya, kebetulan pembayaran ini ada create blade PHP untuk menambah pembayaran, lalu ada edit blade untuk mengedit pembayaran, lalu ada form blade. Nah, ini itu untuk seperti penghuninya gitu. Jadi untuk pembayaran bisa terpilih nama penghuni, dari nomor kamar penghuni, seperti itu. Lalu juga ada index blade. Nah, ini tuh untuk menampilkan seluruh isi data pembayarannya gitu. Nah, di sini ada nama penghuni, nanti ada bulan, jumlah, status bukti, dan nanti seperti itu. Migration itu ada tabel pembayarannya, lalu ada seedernya juga, pembayaran seeder, database-nya. Ini untuk data tabel pembayaran, nah ini untuk tabelnya. Lalu tak lupa juga untuk root-nya di WPHP. Nah, ini juga terdapat root untuk pembayaran. Nah, nanti ini ketika kita sudah login sebagai admin, nanti akan terdapat bagian yang pembayarannya. Terakhir itu ada cek pembayaran. Nah, di cek pembayaran ini memakai controllernya dengan nama pembayaran public controller. Nah, ini untuk controller bagian cek pembayarannya. View-nya di bagian yang pembayaran juga, itu dinamakan public blade PHP. Jadi ini untuk bagian mengatur visual bagian cek pembayarannya. Nah, perlu diketahui juga untuk bagian yang cek pembayaran ini sebenarnya tidak usah login. Jadi cek pembayaran ini kan bisa dilihatnya itu oleh penghuni. Jadi public cek pembayaran. Dan root-nya, nah di sini ada root untuk cek pembayarannya gitu. Yang nantinya juga di cek pembayaran ada seperti upload bukti pembayaran dan sebagainya gitu. Berikutnya, saya akan melanjutkan fitur selanjutnya yang telah disampaikan oleh Shakira, yaitu fitur komplain yang pertama, manajemen komplain, yang terdiri dari controller komplain. Ini merupakan tampilan kode controller komplain. Setelah dari controller, kita ke model. Ini merupakan kode tampilan dari model. Setelah dari model, kita akan ke migration. Di migration, kita membuat tabel komplain, dan untuk isinya yaitu seeder komplain, isinya dari tabel konten untuk database komplain. Kita akan lihat di PHP admin. Nah, ternyata sudah ada tabel untuk komplain. Ini merupakan isi dari tabel komplain yang ada di PHP MyAdmin. Selesai membuat database-nya, kita akan kembali ke PS Code. Membuat view-nya di resource yang terdiri resource. Kita pilih komplain yang terdiri dari create, edit, dan index. Setelah itu, kita langsung ke rooters-nya. Ini merupakan routers untuk komplain. Setelah itu, kita jalankan programnya di terminal menggunakan PHP Artisan Shop. Tadi saya menjelaskan kode programnya, database dari login, logout, pembayaran, dan cek pembayaran. Nah, langsung saja ini ke tampilan outputnya ketika mengetik di terminal PHP Spark Survey. Nah, langsung ditujukan ke sini. Nah, untuk bagian login, tampilannya seperti ini. Login admin cost. Nah, login admin emailnya itu ada admin@cost.com, lalu passwordnya password 123. Lalu kita klik masuk. Dan ya, tampilannya seperti ini. Ini merupakan dashboard tampilan untuk admin. Kalau ini dashboard untuk tampilan tanpa login. Dashboard tampilan untuk admin terdiri dari total kamar 10, total penghuni 5, kamar 05,
tagihan belum lunas 3, dan komplain aktif 3 orang. Selanjutnya ini adalah tampilan dari fitur kamar. Di sini ada manajemen kamar, ada nomor kamar, status terisi atau kosong, dan aksi, yaitu ada edit dan hapus. Dan di sini ada tombol tambah kamar juga. Di tambah kamar, ini kita bisa menambahkan nomor kamarnya. Misal 111. Lalu simpan. Lalu kita bisa lihat di bawah sudah ada data baru. Nah, di sini kita bisa edit juga nomor kamarnya. Misal menjadi 1234. Maka hasilnya akan terupdate. Lalu di sini kita bisa hapus juga datanya. Dan berhasil dihapus. Lalu selanjutnya untuk bagian fitur penghuni, di sini bisa memanajemen penghuni. Ada data nomor, nama, nomor HP, tanggal masuk, nomor kamar, dan aksi edit dan hapus. Misal kita ingin menambah penghuni. Di sini kita bisa memasukkan nama, nomor HP, tanggal masuk, informasi kontrak, dan pilih kamar. Nah, kita lihat di sini kamar yang kosong itu ada di nomor misal A101. Nah, kita bisa pilih kamar tersebut. Lalu klik simpan. Maka berhasil tersimpan datanya. Kita bisa lihat di sini yang awalnya statusnya kosong menjadi terisi. Nah, lalu di sini kita bisa edit juga. Misal kita edit namanya, nomor HP, dan lain-lain. Dan jika ingin mengganti kamar juga, misal jadi A101, kita update. Maka di sini kamar A101 yang awalnya terisi menjadi kosong lagi. Lalu kita bisa hapus datanya juga. Maka berhasil dihapus. Nah, untuk bagian pembayaran, tampilan outputnya seperti ini. Bisa kita lihat, ini adalah riwayat pembayaran dari penghuni kos. Nah, ini ada data pembayaran mulai dari nama penghuni, bulan ketika pembayaran, lalu jumlahnya, statusnya, apakah lunas dan belum lunas, dan bukti pembayarannya. Lalu ada ketika mengedit, hapus, seperti itu. Nah, ini kebetulan untuk bukti gambarnya bebas yang ada di galeri saja, seperti itu. Dan ketika kita ingin menambah pembayaran, misalnya, kita bisa memilih misalnya Budi Santoso, lalu bulannya misal Agustus 2025. Lalu untuk jumlahnya misal 700.000, statusnya lunas, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah tertera ya, data pembayaran berhasil ditambahkan untuk Budi Santoso. Sebelum itu coba kita edit dulu. Misalnya kita ingin mengeditnya menjadi 750.000. Nah, mari kita update. Nah, di sini sudah ya terupdate Rp750 untuk Budi Santoso, data pembayarannya lunas. Nah, sekarang mari kita coba hapus. Dan sudah terhapus data pembayarannya. Untuk tampilan output dari cek pembayaran, di sini bisa kita mengecek dan mengupload pembayaran kos. Misalnya nomor kamarnya itu B203 dan nomor HP-nya itu ini kalau nggak salah penghuni dari Budi Santoso. Mari kita coba cek pembayarannya. Nah, di sini tertera data pembayaran dari Budi Santoso. Ini ada bulan pembayarannya, jumlahnya, status, kurang lebih seperti ini untuk cek pembayaran. Kita lanjut ke komplain. Fitur komplain terdiri dari melihat daftar komplain dari penghuni, dan admin juga bisa mendata komplain penghuni melalui create complaint. Mengedit status komplain bisa diproses atau sudah selesai. Terakhir, menghapusnya karena komplainnya sudah tidak valid. Akan saya contohkan. Kita pilih penghuni Siti. Isi komplainnya terlalu berisik. Statusnya kita mau pilih diproses atau sudah selesai. Saya pilihnya yang diproses. Nah, ternyata sudah ada Siti Nurhalijah, kamar B201, isi komplainnya terlalu berisik, status diproses.
Kalau sudah misalnya sudah diproses, kita bisa edit statusnya menjadi selesai. Lalu kita update. Karena sudah selesai, Siti Nurhalizah ingin menghapus isi komplainnya, kita tinggal hapus aja. Nah, sudah tidak ada penghuni Siti Nurhalizah. Lalu ketika ingin logout, bisa kita klik saja bagian logout di kanan atas. Nah, ketika kita pencet logout, maka otomatis langsung sesi loginnya itu berakhir. Jadi admin diminta untuk login lagi, memasukkan email dan password seperti itu. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.